Nama aku Ramadana Kurota Aini. Halo, aku Anissa Zarifah Jayanti. Dan kenalin, aku Salsabila Anissa Inayah. Yuk ikutin kami buat jalan-jalan keliling kota Surabaya. Surabaya merupakan ibu kota provinsi Jawa Timur yang memiliki aktivitas padat. Tidak hanya dalam sektor bisnis, jasa, dan perdagangan, namun juga dalam bidang pendidikan. Padatnya aktivitas tersebut merupakan representasi dari banyaknya orang yang melakukan kegiatan di Surabaya. Semakin banyak orang yang tinggal di Surabaya, maka akan semakin tinggi pula kepadatan penduduknya. Ditinjau dari aspek lingkungan, hal ini tentu saja tidak menguntungkan karena berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan pencemaran. Salah satunya adalah sanitasi perkotaan yang telah menjadi pencemar badan air di kota Surabaya. Surabaya sendiri sebenarnya memiliki banyak kecamatan dan kelurahan. Nah, oleh karena itu, yuk coba kita pelajari lebih dalam beberapa kondisi kelurahan yang ada di Surabaya. Kecamatan ini adalah Kecamatan Gubeng. Kecamatan Gubeng memiliki luas wilayah sebesar 7,99 km persegi dengan kepadatan penduduk sebanyak 16.644 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Gubeng sendiri memiliki 6 kelurahan di dalamnya dan sebagai tugas besar harus memilih 2 kelurahan. Kelurahan yang terpilih diantaranya Kelurahan Gubeng dan Kelurahan Kertajaya. Dari sumber BPS, yaitu Badan Pusat Statistik Kecamatan Gubeng, di Kelurahan Kertajaya memiliki luas wilayah sebesar 120.000 meter persegi. Di daerah Kelurahan Kertajaya sendiri memiliki jumlah penduduk sebanyak 24.900 jiwa dan di Kelurahan untuk Kertajaya memiliki rata-rata elevasi berkisar 2-6 meter. Umumnya, lahan yang tersedia di Kelurahan Gubeng dan Kertajaya digunakan untuk fasilitas umum yang dapat membantu keperluan masyarakat setempat. Untuk Kelurahan Kertajaya terdiri dari fasilitas umum diantaranya ada sekolah SD sebanyak 8 unit, SMP sebanyak 3 unit, SMA sebanyak 3 unit, masjid sebanyak 16 unit, mushola 11 unit, gereja Protestan 5 unit, vihara 1 unit, rumah sakit ada 3 unit, puskesmas 3 unit, pasar 2 unit, toko atau warung kelontong sebanyak 50 unit, warung atau kedai makanan sebanyak 60 unit, dan hotel sebanyak 1 unit. Dari sumber BPS Badan Pusat Statistik Kecamatan Gubeng, di Kelurahan Gubeng memiliki luas wilayah sebesar 24.000 meter persegi. Untuk di daerah Kelurahan Gubeng sendiri memiliki jumlah penduduk sebanyak 14.165 jiwa. Di Kelurahan Gubeng sendiri memiliki rata-rata elevasi berkisar 2-7 meter. Umumnya, lahan yang tersedia di Kelurahan Gubeng dan Kertajaya digunakan untuk fasilitas umum yang dapat membantu keperluan masyarakat setempat. Semua fasilitas umum ini nantinya akan berpotensi sebagai penyumbang air limbah yang cukup besar. Untuk Kelurahan Kertajaya dilewati oleh sungai yaitu di Jalan Pucang Anong Timur 3, Jalan Gubeng Kertajaya, dan Jalan Kertajaya 4 Raya. Untuk di Kelurahan Gubeng dilewati oleh sungai yaitu di Jalan Gubeng Jaya 1, Jalan Irian Bar, Jalan Kangean, dan di tepi Jalan Gubeng Klingsingan. Untuk sistem penyaluran air limbah di daerah Kertajaya dan Gubeng masih menjadi satu yaitu di selokan, sehingga terdapat pipa domestik maupun non-domestik yang terlihat langsung menuju ke selokan. Dikarenakan di Kelurahan Kertajaya dan Gubeng ini masih belum ada sistem IPAL untuk pembuangannya. Akan tetapi, menurut undang-undang dinyatakan bahwa suatu fasilitas yang berpotensi menghasilkan limbah B3 diwajibkan atau diharuskan dikelola terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan air terdekat. Sehingga sudah dipastikan bahwa puskesmas maupun rumah sakit yang berada di Kelurahan Kertajaya dan Kelurahan Gubeng sudah memiliki IPAL yang digunakan untuk mengelola limbahnya sendiri.
selesai kita bahas terkait Kecamatan Gubeng, yuk kita geser dikit ke Kecamatan Tambak Sari. Kecamatan Tambak Sari terdiri dari 8 kelurahan, 78 RW, dan 665 RT. Luas wilayah Kecamatan Tambak Sari kurang lebih 909 hektar dan berada pada Surabaya bagian timur yang berdasarkan dengan pusat kota. Kecamatan Tambak Sari merupakan kawasan perkampungan yang sangat padat penduduk dengan jumlah penduduk kurang lebih 227.700 jiwa. Kondisi perekonomian masyarakat Tambak Sari sangat variatif, begitu juga tingkat pendidikan dan sumber daya manusianya, mulai tingkat bawah sampai dengan pendidikan tinggi. 8 kelurahan yang berada di Kecamatan Tambak Sari ini ada Dukuh Setro, Gading, Kapas Madya Baru, Pacar Keling, Pacar Kembang, Ploso, Rangkah, dan Tambak Sari. Nah, karena yang bagian terluar dari Kecamatan Tambak Sari ini adalah Pacar Keling, yuk kita bahas terkait Pacar Keling terlebih dahulu. Kelurahan Pacar Keling. Pacar Keling sendiri memiliki luas sebesar 70 hektar dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 22.224 jiwa. Sehingga apabila kita hitung, kepadatan penduduknya sebesar 31.749 jiwa per kilometer persegi. Kelurahan Tambak Sari memiliki lahan yang sudah penuh terpakai, baik itu meliputi perumahan dan pemukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, dan sarana pelayanan umum seperti kesehatan, pendidikan, perkantoran, peribadatan, dan tempat jual beli. Meskipun begitu, sebenarnya di beberapa titik kelurahan Pacar Keling masih terdapat kawasan lindung berupa RTH privat yang dimana merupakan larangan rumah tinggal, halaman fasilitas perkantoran, dan juga tempat-tempat lainnya yang memiliki RTH. Sedangkan untuk RTH publik cukup sulit ditemukan di Kelurahan Pacar Keling. Kemudian juga terdapat sempadan sungai. Sempadan sungai ini sendiri yaitu kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan, kanal, saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Saluran utama pada Kelurahan Pacar Keling ini sendiri yaitu Sungai Tambang Poyo. Pada Kelurahan Pacar Keling sendiri terdapat beberapa fasilitas umum berupa 4 penginapan, 1 rumah makan besar, 20 tempat ibadah, 6 tempat kesehatan, dan 11 tempat pendidikan. Kelurahan Rangkah. Luas wilayah Kelurahan Rangkah adalah sebesar 22,5 hektar. Batas administrasi Kelurahan Rangkah di wilayah utara berbatasan dengan Kelurahan Kapas Madya Baru. Sedangkan di bagian timur berbatasan dengan Kelurahan Gading. Di bagian selatan berbatasan dengan Kelurahan Ploso dan di bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Simokerto. Jumlah penduduk Kelurahan Rangkah pada tahun 2022 sebanyak 16.794 jiwa. Elevasi tanah di wilayah Kelurahan Rangkah adalah 4 meter. Dari luas wilayah Rangkah sebanyak 22,5 hektar, terdapat penggunaan lahan untuk 8 sektor pendidikan, 3 bangunan kesehatan, dan 22 bangunan peribadatan. Terdapat 1 puskesmas di Kelurahan Rangkah, yakni Puskesmas Rangkah yang terletak di Jalan Rangkah nomor 94. Kelurahan Ploso. Kelurahan Ploso memiliki luas wilayah 46 hektar. Batas administrasi Kelurahan Ploso di bagian utara berbatasan dengan Kelurahan Rangkah dan Kelurahan Gading. Di bagian timur berbatasan dengan Kalijudan. Di bagian selatan berbatasan dengan Kelurahan Pacar Kembang dan Pacar Keling, dan di bagian barat berbatasan dengan Kelurahan Tambak Sari. Jumlah penduduk dari Kelurahan Ploso pada tahun 2022 sebanyak 19.420 jiwa. Data tersebut diambil dari Badan Pusat Statistik. Sama seperti Kelurahan Rangkah, Kelurahan Ploso memiliki elevasi tanah setinggi 4 meter. Penggunaan lahan di Kelurahan Ploso
Untuk fasilitas umum digunakan untuk 6 pendidikan, 13 kesehatan, 2 pasar, dan 75 bangunan peribadatan. Terdapat satu puskesmas di Kelurahan Ploso bernama Puskesmas Pembantu Ploso yang terletak di Jalan Karang 4 Besar nomor 56, Kelurahan Ploso. Nah, yang terakhir yaitu Kelurahan Gading. Kelurahan Gading memiliki luas wilayah sebesar 79 km persegi dengan tinggi wilayah rata-rata 4 mdpl. Nah, untuk keadaan demografi sendiri di Kelurahan Gading memiliki jumlah penduduk sebesar 30.426 dan dengan kepadatan sebesar 38.514 jiwa per kilometer persegi. Angka ini merupakan angka yang sangat besar untuk kepadatan penduduk. Oleh karenanya, Kelurahan Gading menempati posisi pertama kelurahan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Tambaksari. Sama seperti kelurahan yang lain, lahan yang ada di Kelurahan Gading sepenuhnya telah terpakai, baik untuk pemukiman, perdagangan, dan jasa. Untuk jumlah fasilitas umumnya, di Gading ini sendiri memiliki sekitar 5 rumah makan, 36 tempat ibadah, 2 kesehatan, dan 4 fasilitas pendidikan. Terdapat sungai kecil yang memisahkan 2 ruas jalan di Jalan Raya Karangasem. Jalan raya ini berada di tengah-tengah Kelurahan Ploso. Sedangkan di Kelurahan Rangkah memiliki aliran air yang arahnya mengarah ke sungai kecil Kelurahan Ploso. Secara umum, limbah yang berasal dari domestik di kedua kelurahan ini langsung dialirkan ke saluran yang mengalir hingga ke sungai. Dari apa yang telah dipaparkan sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa pengelolaan air limbah domestik di Kecamatan Tambaksari menerapkan konsep on-site, sehingga pengolahan air limbah berada di satu unit rumah dengan sistem cubluk atau tangki septik yang ditempatkan pada kafling rumah itu sendiri. Untuk manhole sendiri hanya ditemui pada jalan utama dan tertutup, begitu pula dengan drainasenya. Permukiman dekat sungai membuang langsung air limbah domestik atau grey waternya langsung ke badan air. Di seluruh wilayah Tambaksari ini tidak ditemukan IPAL terpusat, namun terdapat IPAL komunal yang cakupannya pelayanan meliputi 2-10 rumah serta MCK untuk layanan 10-200. Salah satu IPAL komunal ini dapat ditemukan di Puskesmas Pacar Keling. Puskesmas Pacar Keling ini menerapkan sistem IPAL untuk pelayanan puskesmas itu sendiri, sehingga untuk hasil air limbah yang dikeluarkan oleh puskesmas tidak akan dibuang langsung ke badan air. Karena kurangnya kepedulian masyarakat terhadap grey water dan air limbah banyak yang dibuang ke badan air secara langsung, oleh karenanya perlu direncanakan sistem penyaluran air limbah terpusat, di mana tiap-tiap dari rumah akan menyalurkan limbahnya ke tempat pengolahan air. Perencanaan ini bisa dilakukan sesegera mungkin dan dapat ditentukan daerah mana yang akan menjadi titik atau lokasi pembangunan IPAL. Titik pembangunannya dapat dilakukan pada daerah yang memiliki luasan cukup dan memiliki elevasi yang cukup rendah, sehingga penyaluran dapat lebih banyak memanfaatkan sistem gravitasi, meskipun daerah Surabaya tergolong landai. Nah, itu aja nih yang bisa kami sampaikan terkait bagaimana sistem penyaluran air limbah yang ada di Surabaya, khususnya di Kecamatan Gubeng dan Kecamatan Tambaksari. Yuk kita sama-sama ubah Surabaya menjadi daerah yang lebih bersih. Duhai rembulan